Halo guys, sore semua. Yes, ketemu lagi kita di hari yang sama, tapi ini udah sorenya ya. Hari ini aku pengen test ride ini Yamaha NMAX 2017. Aduh, ini aku lagi ada di SPBU Simpang Jam. Seperti biasa ngisi bensin dulu dia. Soalnya bensinnya udah sekarat. Sekarang kita onin dulu motornya. Cuy, anjing. Wow. Nah, kilometernya baru apa nih? 10 kilometer. Jadi ini motor masih fresh. Barusan aja kita tarik dari showroom. Jadi ya langsung di test ride. Oke, start engine. Rame ya. Ini rute seperti biasa. Ulele. Di jalan dulu lah. Rame banget. Hari ini lumayan rame jalannya. Nah, ini udah jam 6.43. Sedap, motornya ada jamnya. Jadi nggak perlu repot-repot lihat jam lagi. Dan ini baru siap aja berhenti hujan. Ini Matic CC di atas 150 yang pertama kali aku naikin. Ini NMAX yang ABS, yang aku ambil yang ABS ya. Warna merahnya ini keren loh. Beda dengan warna merah NMAX yang tahun lalu. Kan merah NMAX tahun lalu itu kan merahnya merah apa ya? Merah bata. Kilat lagi merahnya. Kalau ini merah Dove. Kesan pertama aku naik Honda ini deg-degan pastinya, karena ini salah satu motor yang pengen aku test ride, terus juga ini yang pengen aku punya, dan sekarang kebetulan punya juga. Tapi ini bukan punya aku, punya si bos yang di rumah. Jadi aku cuman ngetes ride aja, mumpung ada motor baru. Kayaknya kalian udah tau lah ini motor spek-speknya ya kan. Aduh, gede. Jadi aku nggak perlu sebutin lagi karena aku juga nggak tahu. Kayaknya biasa aja lah, nggak ada perbedaan sama motor-motor yang lain. Yang jelas ini beda dengan si Vario. Mulai dari sennya ya. Kalau si Vario kan sennya nggak di atas tapi di bawah. Ini sen di atas, klaksonnya di bawah. Jadi harus sangat berhati-hati tekannya. Kalau salah tekan ya terpencet yang lain. Terus motor ini udah pasti ya besar. Dan dari tadi aku belum ngetes pijakan kaki depannya, itu belum aku tes. Ini sengaja aku ngetes waktu lagi ngerekam biar dapat feel-nya ya kan, dapat sensasinya. Ini motor masih standar, belum diotak-atik. Terus warna yang di tahun 2017 ini keren. Merahnya sangar, garang ya kan. Beda sama merah yang tahun lalu itu. Kesannya kalau aku lihat sih kayak motor murahan lah. Memang sih mahal, tapi kalau warna gitu sih udah kayak murah. Kesan mahalnya hilang. Tapi kalau di warna-warna lain nampak kesan mahalnya, kesan mewahnya lah. Kayak warna merah ini keren. Dan kalian pasti udah tahu lah warnanya. Nggak perlu aku kasih lebih detail lagi lah. Kan ini kan bukan motor terbaru, cuman yang beda warnanya aja. Terus posisi ridingnya ini nyantai, posisi kaki juga nyantai. Dan kalau aku berhenti itu kaki itu agak sedikit jinjit, karena bukan karena motornya tinggi ya, motornya sih nggak tinggi. Tapi yang buat jinjitnya itu karena ini joknya ini lebar, bodinya lebar nih. Lebar bodinya, jadi itu masalahnya yang buat dia jinjit. Bukan karena aku pendek, akunya sih tinggi-tinggi aja. Ini motor pertama kali aku gas, gila, kita gas dikit langsung dun kayak gitu. Beda sama aku bawa Vario.
Dan motor ini mesin cc-nya udah 155 ya. Itu aku nggak tahu cc yang tahun lalu 155 pas 150. Yang jelas tahun ini cc-nya 155 VVA mesinnya. Udah ABS, udah pasti injeksi, dan warnanya udah pasti keren lah. Di sini di RPM-nya ini di depan ini, dashboard depan ini simple. Dia cuma ada bensin, terus apa itu? Yang bensin. Ini apa nih? Ini kayak satuannya puluhan kayak gitu-gitulah. Ya, ini 13 km, ini nggak tahu lah aku lah. Ini jam, ini ya seperti biasa kilometer per jamnya. Dan situ ada tulisan odometer. Dan di sisi kiri kanannya ini ada tombol select reset. Dan itu aku belum tes otak-atik. Dan kayaknya dari tadi aku bawanya cuma di atas 30, nggak nembus 50. Sebenarnya aku pengen ngebejek gasnya itu, tapi karena jalannya basah. Terus ini motor masih bau-bau showroom lah. Jadi takut kalau jalannya kering dan sepi, mungkin aku bejek gas juga. Hampir salah tekan, hampir tertekan klakson, hebat. Nih, ini aduh, enak, tekannya enak nih. Beda sama Varioku ya. Varioku kalau kita ke samping itu bunyinya cetek. Nah, kalau tertekan gini lagi cetek. Tapi ini enggak, ini lembut gitu. Ini enggak, terus tekan gini juga enggak. Lembut aja gitu. Terus sekarang kita tes taruh kaki depan ya. Sensasi gimana sih? Soalnya aku dari tadi nunggu momen taruh kaki depan inilah. Sekarang kita tes ya. 1 2 3. Waduh, enak. Nyaman banget nih motor. Aduh, nyaman. Rasanya itu kayak kalian lagi duduk di kursi pijat refleksi ya kan. Kayak kalian lagi mijat refleksi lah, bersender gitu. Terus duduk di kayak sofa yang empuk, tapi ini nggak empuk kali ya. Terus kaki kalian lurus depan itu. Aduh mak, rasanya santai. Ini motor memang asik dibuat touring. Asik. Dan aku pengen kali buat touring nih motor. Pengen. Tapi sayang ini bukan kepemilikan aku. Emang sih kepemilikan si bos di rumah, tapi kan nggak mungkin lah pakai setiap hari. Kan udah dikasih Vario. Gila aja kalian aku setiap hari naik yang baru. Jadi hari ini aku cuma ngetes ready aja lah. Ngetes red aja udah bersyukur kali, apalagi punya. Aduh, habislah kilometernya ini. Mungkin dalam sebulan mungkin udah nembus berapa puluh ribu kilometer mungkin ya. Kita balik arah aja ya. Aduh, di sana jalannya jelek, nggak cocok ini dibawa motor di situ. Sayang. Ini sepi, saatnya kita ngegas sedikit ya. Aku mau lihat seberapa kerennya ini motor, kencangnya. Kita tes sekarang 1 2 3. Baru nembus 60 cuy. Puluh. Anjing, enak banget remnya. Lagi lah. Sumpah. Ini motor enak waktu direm. Enak kali. Aduh, ini motor touring lah ini. Aduh. Pengen punya lah yang ini satu lagi, tapi yang fisik saja. Kalau yang NMAX udah ini kan, fisik saja lah. Kita gas lagi ya. Tapi tikungan. Wih. Anjir. Gas. Mama. Ngeri.
belokan plus basah, ngeri, ngeri. Ampun, ampun. Ampun. Dan satu lagi yang jadi PR kalau aku naik motor ini kan motornya lebar, ya tergolong besar lah. Terus panjang, ya kan. Jadi kalau balik arah itu lumayan susah kayaknya. Soalnya tadi aku udah ngetes balik arah itu, aduh, panjang kali baliknya. Mau rebahan pun nggak mungkin juga. Karena ini motor masih berat karena baru pertama naik. Tapi tadi waktu tadi nggak nyelip sih, tadi cuman sela-sela gitu enak. Walaupun ini motor bodinya memang gede ya kan. Tapi kalau untuk dibawa di jalan-jalan sempit, kalau dibawa di jalan-jalan sempit stabil nih motor. Sumpah deh, stabil. Ini motor tapi suspensinya nggak seempuk yang aku bayangin gitu. Kayak motor-motor touring lain kan. Enak ya kan. Kalau lewat rintangan gelombang-gelombang kecil itu enak. Tapi ini terasa loh. Wih, hampir selesai. Aduh, Masjid Raya. Waduh, kalau selesai cantik nih foto-foto. Tapi ini motor nggak ngejambak ya waktu di gas itu. Oh, wow, salah aku rupanya. Dia ngejambaknya agak sedikit delay. Jadi waktu di gas itu masih santai. Terus sudah ada 2 detikan gitu baru dia cut, baru selip lah. Bisa nggak ya? Woi, deh. Sampai sini aja nih. Bisa ini bisa. 1 spion, 2 spion. Ini bisa nggak ya? Enggak lah, nggak berani. Nunggu aja lah. Soalnya setengah lumayan lebar juga nih. Takutnya ngebaret bodi mobil orang. Kayaknya guys, video test ride kali ini cukup sampai di sini aja ya. Soalnya aku udah nggak tahu mau bahas apa lagi tentang ini motor. Karena ya kalian pasti tahu lah kelebihan kekurangan ini motor. Aku kan di sini cuman test ride aja sekalian kasih tahu apa yang aku tahu lah. Soalnya aku masih baru kali naik motor ini. Masih terlalu awam kali naik motor ini. Jadi sampai di sini aja ya videonya. 30, 39, 40 sedap. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa seperti biasa di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Ya guys. Bye-bye.